Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri yang bernama Elma Juliarani Manulang dan teman saya Joshua Hutahayan. Di sini kami akan menerapkan video pembelajaran dari materi desain dan struktur organisasi mata kuliah pengantar manajemen. A. Pengertian desain dan struktur organisasi. Desain dan struktur organisasi merupakan faktor penting yang mempengaruhi perilaku individu dan kelompok-kelompok yang ada di dalam organisasi. Berbagai perubahan yang terjadi dalam manajemen dalam lingkungan bisnis global saat ini merupakan alasan utama desain dan struktur menjadi lebih diperhatikan. Struktur adalah cara sesuatu disusun atau dibangun. Organisasi adalah suatu wadah berkumpulnya minimal 2 orang untuk mencapai sebuah tujuan. Robbins 2007 mendefinisikan struktur organisasi sebagai penentu bagaimana pekerjaan dibagi dan dikelompokkan secara formal. Sedangkan organisasi merupakan unit sosial yang dikoordinasikan secara sadar, terdiri dari 2 orang atau lebih, dan berfungsi dalam suatu dasar yang relatif terus-menerus guna mencapai serangkaian tujuan bersama. Dalam konteks desain organisasi, Ivan Savage 2008 mendefinisikannya sebagai proses penentu keputusan untuk memilih alternatif kerangka kerja jabatan, proyek pekerjaan, dan departemen. Dengan demikian, keputusan atau tindakan-tindakan yang dipilih ini akan menghasilkan sebuah struktur organisasi. B. Proses keputusan dalam mendesain struktur organisasi. Proses keputusan dalam mendesain struktur organisasi terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, pembagian pekerjaan. Pembagian pekerjaan atau division of labor ialah pemerincian tugas pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab melaksanakan tugasnya masing-masing. Tujuannya adalah agar setiap orang di dalam organisasi memahami siapa yang bertugas dan bertanggung jawab kepada siapa, apa yang dilakukan, bila mana dilakukan, di mana melakukan, bagaimana melakukan, dan bagaimana biayanya atau siabidiba. Yang kedua, departementalisasi. Departementalisasi ialah penggabungan pekerjaan ke dalam kelompok-kelompok kegiatan kerja suatu organisasi agar kegiatan-kegiatan sejenis dan saling berhubungan dapat dikerjakan bersama. Pengelompokan pekerjaan didasarkan atas 1. Departementalisasi fungsional, yang berarti mengelompokkan pekerjaan berdasarkan fungsi yang dilakukan. Pendekatan itu dapat dilakukan dalam semua jenis organisasi walaupun fungsi-fungsinya berubah dalam rangka mencerminkan tujuan dan kegiatan organisasi. Yang kedua, departementalisasi produk, yang berarti mengelompokkan pekerjaan berdasarkan lini produk. Dalam pendekatan ini, tiap bidang produk utama ditempatkan di bawah wewenang manajer yang ahli dalam bidang itu dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan terhadap lini produk. Yang ketiga, departementalisasi geografis, yang berarti mengelompokkan pekerjaan berdasarkan wilayah atau geografis. Yang keempat, departementalisasi proses, yang berarti mengelompokkan pekerjaan berdasarkan arus produk atau pelanggan. Dalam pendekatan ini, kegiatan harus mengikuti arus pemrosesan alami produk atau bahkan pelanggan. Yang kelima, departementalisasi pelanggan, yang berarti mengelompokkan pekerjaan berdasarkan kelompok pelanggan yang mempunyai kebutuhan atau masalah bersaing yang dapat sangat baik dipenuhi dengan mempunyai tenaga spesialis pada masing-masing pelanggan. Yang ketiga, rentan kendali atau span of control. Rentan kendali ialah jumlah bawahan yang dikendalikan oleh atasannya. Rentan kendali
disebut sebagai span of control, span of authority, span of attention, dan span of supervision. Disebut sebagai rentan manajemen atau tentang supervisi karena menganut prinsip semakin besar jumlah orang yang diawasi, semakin sulit bagi atasan untuk mengawasinya. Fayol mengatakan bahwa jumlah maksimal bawahan yang dikendalikan oleh setiap pengawas produksi adalah 30 orang. Sedangkan kepala pengawas atau superintendent maksimal hanya mengawasi 4 pengawas produksi. Ada pula yang berpendapat jumlah ideal 5 orang dan jumlah maksimal 9 orang. Gray Kunas, seorang konsultan dan ahli matematika Prancis, menyatakan bahwa untuk memilih rentangan, manajer harus mempertimbangkan tidak hanya hubungan satu dengan satu secara langsung dengan bawahan yang diawasi, tetapi juga hubungan mereka dengan bawahan dalam kelompok beranggota 2 atau lebih. Jadi, dengan 3 bawahan, seorang manajer mempunyai hubungan dengan setiap individu dan dengan 3 kelompok yang berbeda, yaitu kombinasi dari setiap 2 bawahan dan kelompok yang terdiri dari ketiganya. Untuk menghitung jumlah hubungannya, Gray-Kunas memberikan rumus sebagai berikut. R sama dengan N, 2N dikurang 1 ditambah N dikurang 1. 4. Delegasi. Delegasi ialah pelimpahan wewenang. Wewenang adalah hak yang diserahkan kepada seseorang di dalam organisasi untuk mengambil keputusan. Sedangkan tanggung jawab adalah kewajiban seseorang untuk melaksanakan tugasnya. Seorang pimpinan dapat melimpahkan wewenangnya kepada bawahan yang ditunjuk, tetapi tidak boleh melimpahkan tanggung jawabnya kepada bawahan. Wewenang diberikan kepada bawahan agar bawahan mempunyai peluang untuk berprestasi, mempunyai pengambilan keputusan secara mandiri, dan meningkatkan motivasi dan partisipasi bawahan karena telah mendapat kepercayaan dan penghargaan atasannya. Adapun teknik-teknik untuk melakukan delegasi antara lain, berikan delegasi kepada bawahan yang memang mau dan mampu melaksanakan tugasnya. Berikan petunjuk yang jelas dan dapat dilaksanakan, berikan motivasi, berikan pantau pekerjaan yang didelegasikannya, minta umpan balik, dan tunjukkan kepercayaan kepada bawahan. Desain organisasi sebagai hasil keputusan pihak manajemen yang akan berujung pada pembentukan struktur dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu sekali jadi atau model berkembang. Model sekali jadi artinya struktur yang dibentuk sudah dipertimbangkan masak-masak dengan memperhitungkan segala kemungkinan, kemudian diputuskan dan tidak diubah lagi. Model berkembang akan lebih cepat diputuskan, tetapi keputusan tersebut tidaklah bersifat tetap. Dengan mempertimbangkan perubahan situasi dan kondisi lingkungan serta perubahan kebutuhan, struktur yang dapat dibentuk dapat diubah sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Namun demikian, isi dari keputusan itu kurang lebih akan sama, walaupun prosesnya bisa berbeda-beda. C. Model-model desain organisasi. Model desain organisasi atau struktur organisasi adalah mekanisme-mekanisme formal pengelolaan suatu organisasi yang menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Model organisasi berdasarkan atas desain organisasi menurut Gibson 1994 ada 2 macam, yaitu 1. Model organisasi mekanistik. Model organisasi mekanistik yaitu model yang menekankan pentingnya mencapai produksi dan efisien tingkat tinggi. Henry Fayol mengajukan sejumlah prinsip yang berkaitan dengan fungsi pimpinan untuk mengorganisasi, dan 4 diantaranya berhubungan dengan pemahaman model mekanistik, yaitu 1. Prinsip spesialisasi sarana terbaik untuk mendayagunakan tenaga individu dan kelompok. 2.
Prinsip kesatuan arah semua pekerjaan harus dikelompokkan berdasarkan keahlian. 3. Prinsip wewenang dan tanggung jawab manajer harus mendapat pendelegasian wewenang yang cukup untuk melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. 4. Prinsip rantai skalar hasil alami dari pelaksanaan ketiga prinsip sebelumnya adalah rantai tingkatan manajer dari peringkat wewenang paling tinggi sampai dengan peringkat paling rendah. Rantai skalar adalah jalur keseluruhan komunikasi vertikal dalam sebuah organisasi. Yang kedua, model organisasi organik. Model organisasi organik menekankan pada pentingnya mencapai keadaptasian dan perkembangan tingkat tinggi. Desain organisasi ini kurang mengandalkan peraturan dan prosedur, wewenang yang disentralisasikan atau dispesialisasi yang tinggi. Organisasi organik bersifat luas dan dapat beradaptasi dengan tuntutan perubahan lingkungan karena desain organisasinya mendorong untuk lebih mendayagunakan potensi manusia. Desain organisasi yang menimbulkan rasa berharga dan motivasi serta mempermudah keluasan dan keadaptasiannya biasa memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Desain itu relatif sederhana karena tidak memerlukan spesialisasi, melainkan menekankan kepada peningkatan cakupan pekerjaan. 2. Desain itu relatif disentralisasikan karena menekankan pendelegasian wewenang dan peningkatan kedalaman pekerjaan. 3. Dan relatif formal sebab menentukan produk dan pelanggan sebagai dasar departementalisasi. D. Desain organisasi umum. Desain organisasi umum terdiri dari beberapa bagian, yaitu 1. Struktur sederhana. Struktur sederhana adalah sebuah struktur yang dicirikan dengan kadar departementalisasi yang rendah, rentan kendali yang luas, wewenang yang terpusat pada seorang saja, dan sedikit formalisasi. Yang kedua, birokrasi. Birokrasi adalah sebuah struktur dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan dan ketentuan yang sangat formal, tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen fungsional, wewenang terpusat, rentan kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando. 3. Struktur matriks. Struktur matriks adalah sebuah struktur yang menciptakan garis wewenang ganda dan menggabungkan departementalisasi fungsional dan produk. Struktur matriks dapat ditemukan di agen-agen periklanan, perusahaan pesawat terbang, laboratorium penelitian dan pengembangan, perusahaan konstruksi, rumah sakit, lembaga-lembaga pemerintah, universitas, perusahaan konsultan manajemen, dan perusahaan hiburan. E. Faktor penentu struktur organisasi. Sebagian besar organisasi terstruktur pada garis yang lebih mekanistik, sedangkan sebagian yang lain mengikuti karakteristik organik. Berikut adalah faktor-faktor utama yang diidentifikasi menjadi penyebab atau penentu struktur suatu organisasi. Yang 1. Strategi. Sebagian besar kerangka strategi dewasa ini terfokus pada 3 dimensi: inovasi, minimalisasi biaya, dan imitasi, dan pada desain struktur yang berfungsi dengan baik untuk masing-masing dimensi. Strategi inovasi adalah strategi yang menekankan diperkenalkannya produk dan jasa yang baru yang menjadi andalan. Strategi minimalisasi biaya adalah strategi yang menekankan pengendalian biaya secara ketat, menghindari pengeluaran untuk inovasi dan pemasaran yang tidak perlu, dan pemotongan harga. Strategi imitasi adalah strategi yang mencoba masuk ke produk-produk atau pasar-pasar baru hanya setelah viabilitas terbukti. Yang kedua, ukuran organisasi. Terdapat banyak bukti yang mendukung bahwa ide ukuran sebuah organisasi secara signifikan mempengaruhi strukturnya. Sebagai contoh, organisasi-organisasi besar yang memperkerjakan 2.000 orang atau lebih cenderung memiliki banyak spesialisasi, departementalisasi, tingkat vertikal, serta aturan dan ketentuan
pada organisasi kecil. Namun, hubungan itu tidak bersifat linear. 3. Teknologi. Istilah teknologi mengacu pada cara sebuah organisasi mengubah input menjadi output. Setiap organisasi paling tidak memiliki satu teknologi untuk mengubah sumber daya finansial, SDM, dan sumber daya fisik menjadi produk atau jasa. Yang keempat, lingkungan. Lingkungan sebuah organisasi terbentuk dari lembaga-lembaga dan kekuatan-kekuatan di luar organisasi yang berpotensi memengaruhi kinerja organisasi. Kekuatan-kekuatan ini biasanya meliputi pemasok, pelanggan, pesaing, badan peraturan pemerintah, kelompok-kelompok tekanan publik, dan sebagainya. F. Studi kasus. Studi kasus ini terdapat pada perusahaan keluarga, yang dimana perusahaan keluarga seringkali tidak bertahan hingga generasi ketiga. Salah satu penyebabnya adalah ketidaksesuaian desain organisasi. Masuknya generasi kedua dan ketiga dalam perusahaan memerlukan penyesuaian desain organisasi. Penelitian ini dilakukan di sebuah perusahaan keluarga yang bergerak dalam bidang produksi dan penjualan sepatu militer, busana adat, serta pamong praja. Perusahaan tersebut telah memasuki generasi kedua dan kesulitan dalam mempertahankan pelanggan. Penelitian ini bertujuan untuk merekomendasikan desain dan struktur yang baru pada perusahaan tersebut serta menggambarkan kegiatan penyusunan desain dan struktur organisasi pada perusahaan keluarga. Desain dan struktur ini didapatkan dari wawancara, catatan lapangan, dan ditelaah dokumen dalam lingkup analisis alur kerja. Analisis kesempatan pengembangan dilakukan menggunakan konsep 5 struktur dari Mintzberg. Rekomendasi yang diberikan adalah simple struktur dengan penambahan direktur marketing serta pembagian strategis apex. Desain ini memungkinkan peran keluarga sangat luas dan kebutuhan untuk bertahan. Faktor keluarga sangat berpengaruh terhadap arah gerak perusahaan keluarga. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari materi desain dan struktur organisasi yaitu struktur organisasi adalah pola tentang hubungan antara berbagai komponen dan bagian organisasi. Struktur organisasi memberikan kerangka yang menghubungkan wewenang karena struktur merupakan penetapan dan penghubung antar posisi para anggota organisasi. Desain organisasi merupakan proses perkembangan hubungan dan penciptaan struktur untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, struktur merupakan hasil proses desain. Demikianlah hasil video pembelajaran dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dari kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.